Shalom kawan-kawan, apa kabar semua? Syukur kerana kita dapat bertemu kembali dalam ibadah remaja atas talian hari ini. Kepada semua, marilah kita nikmati puji-pujian dan renungan firman Tuhan sepanjang ibadah ini dengan ucapan syukur. Anda pasti diberkati. Selamat beribadah. Sebelum kita memulaikan ibadah online kita, mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa, yaitu yang pertama, agar kita tetap diberi kekuatan, kesehatan sepanjang pandemik ini, dan juga kita berdoa untuk persiapan hati kita untuk mengikuti ibadah online remaja ini. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dari dulu sehingga hari ini, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk beberapa bahan doa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang membungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami tetap sehat dan kuat pada masa pandemik ini. Dan biarlah kami dapat melakukan segala aktiviti kami dengan baik dan dengan selamat. Engkau yang menjaga setiap langkah kami dimanapun kami berada, agar kami tetap jauh daripada wabah COVID-19 ini. Begitu juga bagi jemaat yang sakit, biarlah Engkau sembuhkan, Engkau beri kekuatan kepada mereka. Kami juga mau berdoa bagi yang bekerja, agar Engkau beri mereka kekuatan dimanapun mereka berada. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberi kami telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang murid. Biarlah kami dapat memahami setiap firman-Mu, dan kami dapat memahami pesan-pesanan-Mu melalui firman-Mu, teguran-Mu. Dan biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kami semua, dan juga kami dapat menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, Kau yang mendengar doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Terdapat satu firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Mari kita terus bersyukur akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, hanya padamu hatiku percaya.
Shalom kawan-kawan. Ayat kunci pelajaran kita pada minggu ini diambil daripada kitab 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan, karena hal inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Baiklah kawan-kawan, pertanyaan untuk pelajaran kita pada hari ini adalah: pertama, adakah Anda susah untuk berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada Anda? Kedua, apakah yang dimaksudkan oleh Paulus apabila dia menggesa kita untuk bersyukur dalam segala hal? Baiklah, sebarang respon Anda bolehlah dikongsikan kepada pelayanan remaja SIB Bandaraya Kota Kinabalu di alamat seperti yang tertera di bawah. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi para anak-anak muda yang mengikuti kebaktian online ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema bersyukur. Dipetik daripada 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 hingga 18. Saya baca, begini bunyi dia. Jadi para remaja bolehlah lihat dalam Alkitab masing-masing. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, bersyukur ini merupakan suatu sikap, yaitu sikap di mana menghargai apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita seharian. Bersyukur juga merupakan suatu rasa puas atas apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dan menerimanya dengan sepenuh hati, walaupun mungkin dalam berbagai keadaan atau situasi, susah ataupun dalam keadaan senang. Kita bersyukur di hadapan Tuhan dan tidak mencari kesalahan orang lain untuk dipersalahkan ataupun mempunyai sikap bersungut, mempunyai sikap menyalahkan diri sendiri, ada perasaan rasa bersalah, ataupun tidak puas hati terhadap sesuatu keadaan itu. Inilah yang dikatakan sebagai bersyukur. Ini bermakna bersyukur itu daripada hati. Mempunyai keintiman dengan Tuhan, barulah kita dapat bersyukur atau mempunyai rasa berterima kasih kepada Tuhan kita. Nah, anak-anak muda, sekurang-kurangnya dalam ayat tadi ada 5 pelajaran. Ada 5 pelajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama ialah bersyukur ini merupakan satu kehendak Allah. Apa yang dimaksudkan dengan bersyukur merupakan kehendak Allah? Karena sebenarnya dalam ayat tadi Tuhan sendiri berkehendakan supaya ada ucapan syukur yang keluar daripada hati kita. Oleh itu, sebagai orang-orang yang percaya, perlu menjadi satu trademark, gaya hidup orang-orang Kristen yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mempunyai perasaan atau mempunyai sikap bersyukur. Kita perlu tampil berbeda daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kita. Kalau orang lain mungkin tidak pandai bersyukur, kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, kita pandai bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Perkara yang kedua ialah bersyukur itu harus dalam
segala keadaan. Ini bermakna kita bersyukur bukan sahaja waktu kita senang, bukan sahaja karena kita memiliki segala sesuatu, bukan sahaja karena waktu kita sehat, atau bukan sahaja karena apa yang kita hajati itu kita capai. Sudah tentu waktu senang ini kita bersyukur. Tetapi dalam masa yang sama, waktu dalam keadaan yang sukar, waktu dalam keadaan yang tidak menentu, sama seperti musim-musim sekarang ini, kita tetap bersyukur kepada Sang Pencipta kita, kepada Tuhan kita. Nah, orang yang tahu bersyukur akan selalu menemukan banyak alasan kenapa dia bersyukur. Tetapi orang yang tidak pandai bersyukur pula akan mencari pelbagai alasan untuk mencari kesalahan orang lain atau mencari alasan-alasan mengapa dia tak perlu bersyukur. Dia akan mencarikan kesalahan orang lain. Dia menyalahkan cuaca. Dia menyalahkan rakan dia. Dia menyalahkan ibu bapak dia. Dan sebagainya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur dalam keadaan segala sesuatu. Nah, perkara yang ketiga ialah mengucap syukur ini merupakan manifestasi iman. Orang yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, orang yang mempunyai hubungan yang persekutuan yang baik dengan Tuhan, dia selalu mencari alasan untuk mengucap syukur. Karena ia tahu dan percaya bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan akan turut bekerja untuk kebaikan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya. Jadi kalau sekiranya anak-anak muda mengakui kita ini sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita belajar bersyukur. Karena itu ialah manifestasi daripada iman percaya kita. Mari kita ambil cerita daripada perjanjian lama, yaitu cerita tiga orang bersahabat ini, yaitu Mishak, Sedrak, Abednego. Ketika Raja Nabukadnezar membuat satu patung emas yang sangat besar dan meminta semua rakyat dia, termasuk tanah-tanah jajahan dia, penduduk dia, menyembah patung itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh tiga bersahabat ini? Mereka dipanggil oleh Raja Nabukadnezar karena didapati tidak menyembah, tidak sujud menyembah patung itu. Raja Nabukadnezar bilang, kamu akan dibuang ke dapur api yang sangat panas, 7 kali lebih panas daripada biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh tiga orang ini sangat menarik dan sangat memberkati. Dia katakan begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala dan daripada tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak hendak melepaskan kami daripada tangan Tuhan, haruslah Tuanku tahu bahwa kami tidak akan menyembah, memuja dewa dan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau Tuhan mau melepaskan kami, Dia sanggup melepaskan kami.
Tetapi kalaupun Tuhan tidak melepaskan kami, hendaklah Tuanku tahu bahwa kami sama sekali tidak mau menyembah dewa dan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iman mereka sangat hebat. Mereka dibuang ke dapur perapian yang sangat panas, yang membawa mereka mati terbakar. Tetapi mereka sehelai rambut pun tidak terbakar. Malah malaikat di sorga, Allah sendiri menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sangat dipercayai oleh raja dan mendapat kedudukan dalam jajahan raja. Anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, mereka mempunyai iman, dan manifestasi daripada iman itu, mereka tidak bersungut, tidak mempersalahkan Tuhan, tidak mempersalahkan orang lain, tetapi mereka tetap berpegang kepada iman mereka dan bersyukur kepada Tuhan. Perkara yang keempat ialah bersyukur itu memuliakan Tuhan. Kita tahu bahwa segala yang kita miliki ini ialah berkat daripada Tuhan. Bersyukur adalah gambaran bahwa kita menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pernahkah kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita memiliki nafas. Sampai hari ini kita masih hidup karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita ada peluang untuk belajar. Kita ada peluang untuk bersama-sama dengan keluarga. Keluarga-keluarga kita yang kita kasihi. Adakah kita bersyukur kepada Tuhan untuk perkara-perkara ini? Perkara yang berikutnya ialah yang kelima. Mengucap syukur ini adalah kunci sukacita. Anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak muda, kita harus berjuang untuk belajar, berusaha, bersungguh-sungguh, supaya satu masa nanti kita akan mencapai cita-cita kita. Tetapi anak-anak muda harus pikir bahwa memiliki Tuhan itu adalah yang sangat penting. Kekayaan yang kita ada, mungkin kita miliki. Pendidikan tinggi yang kita miliki. Jawatan tinggi yang mungkin nanti dimiliki. Harus anak-anak muda ingat bahwa itu sama sekali tidak memberikan kebahagiaan yang kekal. Itu sama sekali tidak memberikan sukacita yang kekal. Iya, penting. Semua itu penting. Tetapi yang paling penting sekali ialah jiwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Harus ingat, yang perkara semua yang kita ada ini akan segera berlalu. Tetapi apabila kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, maka kunci sukacita itu, kebahagiaan yang kekal itu akan terbuka luas untuk kita nikmati. Tuhan akan berikan itu kepada kita. Nah, apa yang penting lagi ialah kita ingat, adakah di antara kita yang pernah mendapati bahwa apabila kita mempunyai sikap bersungut, apabila kita mempunyai sikap mempersalahkan diri sendiri, mencari kesalahan orang lain, atau sikap mencari kelemahan orang lain, mempersalahkan orang lain kena sesuatu keadaan itu, pernahkah kita memikirkan bahwa umur kita akan diperpanjangkan
kena sikap-sikap negatif seperti itu. Saya percaya sama sekali ia tidak membantu kita untuk mencapai umur yang lebih panjang. Malah itu akan memendekkan umur kita. Tetapi apabila kita mempunyai rasa syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas pemberian Tuhan, maka saya sangat percaya anak-anak muda akan terus diberkati seperti cerita Yusuf. Yusuf waktu umur 17 tahun, dia dijual oleh abang-abang dia ke Mesir. Yusuf seorang anak muda yang manja, yang sangat dikasihi oleh bapak dia. Dalam masa yang masih kecil seperti remaja sekarang ini, dia dijual. Tetapi adakah Yusuf mempersalahkan abang-abang dia? Adakah Yusuf menyalahkan abang-abang dia? Tidak. Mungkin saja dari sudut hati kecil Yusuf, dia memang sangat kecewa. Tetapi akhirnya dia menerima bahwa Allah bekerja melalui dia. Dan apa yang berlaku selepas itu? Banyak cabaran, banyak penderitaan yang dia hadapi. Tetapi akhirnya dia dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Mesir daripada kelaparan, menyelamatkan bangsa Israel, dan menyelamatkan keluarga dia. Ini bukti dia bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Oleh itu kita bersyukur, bukan saja dalam keadaan yang senang, tetapi dalam keadaan yang sukar. Bersyukur dapat menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Bersyukur juga akan mengubah cara kita berpikir dan memaknai apa-apa cabaran yang kita hadapi. Mari kita belajar bersyukur dari hari ini, supaya iman kita dikuatkan, kita dapat memberkati orang lain, kita dapat memuliakan Tuhan, dan sebab itu ialah kehendak Allah sendiri untuk kita tetap bersyukur. Tuhan memberkati. Mari kita dalam situasi sekarang ini, kita tetap bersemangat kepada Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau ada bersama kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau menyertai kami. Anak-anak muda yang mendengar firman-Mu, mendengar pelajaran-Mu Tuhan, hamba percaya mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka dirangsang untuk lebih mempunyai keintiman dengan Engkau. Bapa, anak-anak remaja yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Biarlah mereka tetap menjadi berkat. Bapa di sorga, bangkitkan mereka, dan biarlah Engkau taruhkan roh Yusuf dalam diri mereka, yang mempunyai penglihatan akan masa depan yang cerah, melihat bahwa masa depan mereka adalah masa depan yang cerah apabila mereka bersama dengan Engkau. Wujudkan mimpi-mimpi positif dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, bangkitkan juga roh Daniel dalam hidup mereka, yang mempunyai hikmat yang begitu luar biasa, yang tidak mau menajiskan diri dengan perkara-perkara duniawi. Bapa di sorga, wujudkan juga iman seperti Sedrak, Mesak, dan Abednego
dalam diri anak-anak muda ini Tuhan, diri para remaja ini Tuhan, supaya mereka dapat menghadapi apapun situasi yang mereka hadapi, supaya mereka tetap berdiri dan berpegang bahwa Engkau akan mampu membuatkan mereka bertahan dalam segala sesuatu, karena Engkau adalah Allah mereka. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak muda, para remaja SIB Bandaraya, dan semua remaja yang ada yang mendengar firman-Mu ini Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Bapa, sebab hamba percaya Engkau sudah memberkati mereka. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kawan-kawan, nampaknya kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Ingat, pesanan dalam Kolose bab 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Selamat berjumpa lagi. #stay at home, #kita jaga kita. Tuhan memberkati.